Pada hari ketika bumi tidak lagi menjadi bumi, ketika langit tidak lagi menjadi langit, ketika waktu berhenti dan segala makhluk lupa pada dirinya sendiri. Lalu terdengar suara tangisan seorang nabi yang pertama kali bangkit dari kuburnya, yang segera menunduk sambil berbisik pelan. Umatku, di mana umatku? Inilah kisah tentang hari itu. Hari di mana seluruh malaikat langit bergerak bukan untuk menghancurkan dunia, tetapi untuk menenangkan hati seorang manusia yang tidak berhenti mencintai umatnya, bahkan setelah dunia tidak tersisa. Hari kebangkitan tidak seperti fajar yang perlahan muncul di balik bukit. Ia datang tiba-tiba, setelah bertahun-tahun alam tertidur dalam kehampaan setelah tiupan sangkakala pertama. Tidak ada cahaya, tidak ada angin, tidak ada suara. Hanya keheningan total. Keheningan yang membuat langit seakan berhenti bernapas. Hingga tiba-tiba di tengah hamparan putih yang belum bernama, sebuah titik cahaya meletup perlahan. Cahaya itu meluas seperti kelopak bunga yang mekar dari kegelapan. Di sanalah kubur Nabi Muhammad SAW mulai terbuka. Gumpalan tanah bergeser. Bukan seperti retakan kiamat, tetapi seperti pintu dibuka oleh tangan yang penuh kasih. Perlahan. Cahaya lembut keluar, bukan menyilaukan, tetapi menenangkan, seperti cahaya bulan yang menyentuh air. Dari sana bangkitlah Rasulullah SAW. Dia membuka mata, tidak ada manusia lain di sekeliling, tidak ada suara, tidak ada kehidupan. Namun dada beliau bergetar. Dia memandang kanan, kosong. Dia memandang ke kiri, kosong. Dia memandang langit, hampa. Dan dari bibir beliau keluar bisikan pertama di hari kiamat. Di mana umatku? Bagaimana keadaan mereka? Bumi yang mati seketika berubah, seolah ikut berduka atas kegelisahan itu. Saat itu bisikan itu naik ke langit. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Langit retak tipis, bukan karena azab, tapi karena rahmat. Seolah-olah 7 lapis langit itu tidak sanggup menahan Allah kepada nabinya. Cahaya turun perlahan seperti tirai putih yang dibuka. Di baliknya muncul sosok agung bersayap luas, wajah bercahaya tenang. Itulah Jibril alaihissalam. Bukan sebagai pembawa wahyu, bukan sebagai malaikat perang, tetapi sebagai sahabat paling setia yang datang untuk menenangkan Rasul yang paling dicintainya. Jibril mendekat dengan langkah penuh hormat. Sayapnya terlipat, seolah bumi tidak layak disentuh oleh sinar sayapnya. Wahai Muhammad, katanya lembut, dengan izin Allah, engkau bangkit pertama kali. Engkau pemimpin manusia pada hari ini. Namun Nabi tidak menjawab dengan bahagia. Dia memegang dadanya. Jibril, bagaimana umatku? Apakah mereka ketakutan? Apakah ada yang tersesat? Adakah yang tersiksa? Wajah Jibril memancarkan kedamaian. Umatmu dalam perhatian Allah. Wahai kekasih Allah. Tidak satu pun tangisan mereka yang luput dari pendengarannya. Tapi kegelisahan Nabi belum surut. Beliau memejamkan mata menahan tangis. Langit kembali terbuka. Kali ini cahaya yang turun lebih luas, seperti samudra perak tumpah dari atas. Dari balik gelombang cahaya itu, muncul sebuah sosok yang auranya hampir menutupi horizon. Israfil alaihissalam. Di hari-hari kiamat sebelumnya, dialah yang meniup sangkakala kehancuran. Tapi hari itu ia turun tanpa sangkakala. Ia datang bukan untuk menghancurkan dunia, tetapi untuk menenangkan hati manusia yang paling dicintai Allah. Malaikat Israfil meletakkan tangan bercahayanya di udara, dan bumi tiba-tiba merasakan hembusan kesejukan, seolah embun yang turun pada malam paling damai. Wahai Nabi terakhir, Israfil berkata, bumi dan langit tunduk hari ini untuk memuliakanmu dan umatmu. Mereka akan datang kepadamu dengan wajah bercahaya seperti bulan purnama. Namun, Nabi tetap menunduk. Aku hanya takut mereka tersesat. Aku hanya takut mereka jauh dari rahmat Tuhanku. Israfil tersenyum penuh hormat. Selama engkau menyebut mereka, bagaimana mungkin Allah melupakan mereka? Langit kembali membelah. Cahayanya bukan terang seperti matahari, api lembut seperti hujan yang menyejukkan tanah. Dialah Mikail, malaikat pembawa rahmat dan rezeki bagi dunia. Di tangannya ada sesuatu seperti lembaran cahaya tipis, bergetar halus seperti kain putih. Wahai Rasulullah, kata Mikail, ini tabir rahmat dari Tuhanmu. Jika engkau gelisah, rahmat Allah akan turun untuk menenangkanmu.
Ia mengangkat tabir itu. Cahaya menurun seperti hujan, menutupi Nabi dengan kelembutan luar biasa. Nabi menyentuh dadanya. Kedamaian mulai masuk meski perlahan. Setelahnya, langit kembali terbuka. Sosok keempat muncul, yang biasanya ditakuti oleh seluruh makhluk hidup. Malaikat Israel. Namun hari itu wajahnya lembut. Penuh hormat, ia tak membawa apapun. Tak ada buku nyawa, tak ada pedang cahaya. Ia datang murni untuk satu tujuan, menghormati Nabi Muhammad SAW. Ia membungkuk sedikit. Wahai Rasulullah, katanya, aku bersaksi bahwa engkau makhluk paling mulia yang pernah aku lihat ketika aku mencabut nyawa. Dan hari ini aku datang bukan untuk mengambil, tetapi untuk menyampaikan kabar. Nabi mengangkat wajah penuh harap. Lalu malaikat Israel berkata, umatmu tidak akan dibangkitkan sebelum engkau siap menyambut mereka. Allah tidak akan memulai hisab mereka sebelum engkau berdiri di tempat syafaatmu. Nabi menutup wajahnya dan menangis. Tangis bahagia, tangis cinta. Tangis seorang nabi yang seluruh hidupnya, seluruh cintanya, seluruh doanya tidak pernah lepas dari umatnya. Lalu ribuan malaikat rahmat mengelilingi Nabi Muhammad. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Saat itu langit seakan pecah menjadi ribuan pintu cahaya. Dari setiap pintu turun malaikat-malaikat rahmat. Tak terhitung jumlahnya. Sayap mereka memantulkan cahaya lembut yang menari di udara. Mereka mengelilingi Nabi Muhammad, membuat lingkaran besar seperti mahkota cahaya. Satu malaikat berkata, wahai Nabi Allah, inilah catatan salawat dari umatmu. Malaikat lain berkata, ini adalah catatan air mata taubat anak-anak umatmu. Malaikat lain membawa cahaya kecil seperti titik bintang. Ini adalah sedekah paling sederhana dari seorang fakir yang menyebut namamu. Nabi menangis lebih keras. Ya Allah, betapa banyak dosa mereka. Namun betapa engkau jamu mereka dengan rahmatmu. Malaikat Jibril memeluk Nabi dari samping. Sebuah pelukan cahaya, bukan tubuh. Cukuplah wahai Muhammad, katanya lembut. Umatmu tidak sendiri. Kami semua diutus untuk mengiringi mereka sampai mereka bertemu denganmu. Lalu tiba-tiba bumi bergemuruh ringan. Bukan gemuruh azab, tetapi gemuruh kehidupan. Suara tanah membuka bagi manusia-manusia yang akan dibangkitkan. Jibril menunjuk ke kejauhan. Wahai Muhammad, lihatlah, umatmu mulai bangkit. Nabi mengangkat wajah. Dari kejauhan, mulai tampak manusia keluar dari kubur dengan wajah-wajah penuh kebingungan. Tetapi pada sebagian wajah ada cahaya wudhu, bersinar seperti permata. Nabi menahan napas, matanya berkaca-kaca. Itu mereka, itu umatku, itu umatku. Dan semua malaikat yang mengelilinginya berkata serentak, wahai Muhammad, hari ini adalah hari ketika cintamu kepada umatmu dibalas dengan rahmat yang tak terbatas. Hari kebangkitan bukan hanya hari azab, ia juga hari ketika Allah menunjukkan betapa tinggi kedudukan Nabi Muhammad SAW. Hingga langit dan bumi diberi tugas untuk menenangkan hatinya. Dan semua itu terjadi sebelum satupun manusia lain bangkit. Karena sebelum hisab dimulai, sebelum manusia dihitung amalnya, sebelum surga dan neraka terbuka, ada satu hal yang Allah ingin tunjukkan. Bahwa cinta Nabi kepada umatnya tidak pernah berakhir. Dan rahmat Allah kepada nabinya tidak pernah terbatas. Ya Rasulullah, engkau begitu mencintai kami umatmu. Engkau mengingat dan menyebut kami di momen terakhir hidupmu. Di momen pertama engkau dibangkitkan. Engkau bahkan memilih berjaga di bagian kiri arsy Allah. Memastikan tak ada umatmu yang masuk neraka. Ya Rasulullah, begitu besar cintamu. Semoga kami bisa membuatmu tersenyum bahagia. Allahumma salli ala Sayyidina wa syafi'ina wa qurratu ayunina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.